Shalom Jemaat Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan Roh Kudus. Menjelang hari Pentakosta, kita akan terus diperlengkapi, kita akan terus belajar tentang Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Abraham Dias. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang terutama dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Cinta Yesus, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Shalom warga kerajaan Allah, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema Makin Intim dengan Roh Penghibur. Ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26 sebagai dasar pembahasan kebenaran firman hari ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Roh penghibur atau Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang berfungsi untuk memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Artinya, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, maka pertolongan kita itu datang dari Roh Penghibur atau Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk kita, untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk menghibur kita dalam setiap keadaan, dalam setiap persoalan kehidupan kita. Ada kuasa Roh Penghibur, kuasa Roh Kudus yang senantiasa tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan kita berjalan mulus setiap hari, tetapi Dia menjanjikan memberi kekuatan dan penghiburan dalam setiap keadaan atau situasi. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Penghibur atau Roh Kudus bagi kita. Untuk itu, kita perlu semakin intim dengan Dia, supaya kita ada dalam kendalinya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini keadaan sudah tidak menentu dalam kehidupan kita. Saudara perlu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan melalui penghiburnya. Kekuatan yang datang dari Tuhan saat ini adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dia yang bekerja senantiasa dalam hidup kita. Kalau kita semakin intim dengan Dia, maka kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan penghiburan, kita akan mendapatkan kekuatan di sepanjang kehidupan kita di hari-hari yang kita lalui saat ini, saudara. Keadaan saat ini yang semakin sulit, yang semakin tidak menentu, itu membuat kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan melalui kuasa-Nya yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Penghibur atau Roh Kudus. Roh Penghibur atau Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kepribadian.
ia memiliki pemikiran. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11, Alkitab mencatat, ia mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. Ia memiliki perasaan. Roh Kudus atau Roh Penghibur itu memiliki perasaan. Dalam Roma pasal 15 ayat 30, Alkitab mencatat bahwa ia mengasihi. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, Roh Kudus memiliki kemauan. Alkitab mencatat tadi bahwa ia mengerjakan atau melaksanakan segala sesuatu menurut kemauannya. Itu yang dilakukan, itu yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Jadi kalau saudara kita intim dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Roh Penghibur atau Roh Kudus, maka kita akan mengerti kemauan Tuhan, kemauan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti akan perasaan Tuhan, perasaan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Roh Penghibur yang dalam segala hal sama dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus sendiri. Saudara, ini hal yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan bahwa Roh Penghibur atau Roh Kudus yang dalam segala hal itu sama dengan Allah Bapa dan Kristus. Artinya, dia punya kuasa yang sama, dia punya kasih yang sama, dia punya otoritas yang sama. Kualitas Allah itu ada juga di dalam Roh Penghibur atau Roh Kudus. Jadi ketika kita intim dengan dia, saudara, kita akan tahu perasaannya Allah, perasaannya Kristus. Kita akan tahu bagaimana kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita intim dengan Roh Penghibur itu sendiri. Keseluruhan sifat ilahi Allah Bapa dan Kristus ada pada Roh Penghibur atau Roh Kudus. Jadi semua keseluruhan dari sifat ilahi, apa yang ada pada Allah Bapa dan Kristus, itu juga yang ada pada Roh Penghibur atau Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Roh Penghibur itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tinggal mengaktifkan dia di dalam hidup kita, maka dia akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu Roh Penghibur sangat berperan penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena Allah melaksanakan semua kehendaknya dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia hanya melalui kuasa Roh Kudus atau Roh Penghibur. Bayangkan saudara, Allah melaksanakan semua kehendaknya, kehendak Allah Bapa, kehendak Kristus kepada orang-orang yang percaya kepada dia hanya melalui Roh Penghibur atau Roh Kudus. Jadi kalau kita semakin intim, kita percaya dan mendekatkan diri kepada Roh Kudus, mengaktifkan dia di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti semua kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa janji-janji Allah, kehendak-kehendak Allah, rancangan-rancangan Allah itu akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu saudara, saya ajak kita untuk mari kita semakin intim, kita semakin mendekatkan diri kita dengan kuasa Roh Penghibur, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita agar bisa menghibur kita bila kita ada di dalam masa-masa sukar, bila kita ada dalam masa-masa, bila kita ada di dalam lembah, bila kita ada dalam masa-masa yang sudah tidak bisa lagi kita kendalikan. Ada Tuhan di situ, ada Roh Kudus di situ yang akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu keluar dari setiap persoalan dan setiap masalah yang ada pada diri kita. Tanpa Roh Kudus, hubungan kita dengan Allah tidak mungkin bisa terjalin. Roh Kudus adalah jembatan kita untuk menghampiri Allah Bapa dan Kristus. Saudara lihat ini, Roh Kudus adalah jembatan kita untuk menghampiri Allah Bapa dan Kristus. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada jembatan lain. Saudara bisa berhubungan dengan Allah Bapa hanya melalui kuasa Roh Kudus atau Roh Penghibur itu sendiri. Tanpa Roh Penghibur, hubungan kita dengan Allah tidak mungkin bisa terjalin.
Karena kita bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus hanya melalui Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus adalah satu-satunya alat komunikasi kita dalam perjalanan membangun hubungan dengan Bapa dan Kristus. Jadi cuma Roh Kudus adalah satu-satunya alat komunikasi kita dalam kita membangun hubungan kita dengan Allah Bapa dan Kristus. Tidak ada lagi yang lain selain kuasa Roh Kudus, selain Roh Penghibur itu yang menjadi alat komunikasi kita untuk kita dapat berkomunikasi dengan Yesus Kristus atau Allah Bapa di sorga. Di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, semuanya Roh Kudus yang ambil peran untuk membawanya kepada Allah Bapa, untuk membawanya kepada Yesus Kristus di sorga. Dari semua yang kita lakukan, Roh Kudus membawa itu, menyampaikan itu kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, ada dua fungsi penting dari Roh Penghibur, yaitu Dia mengajar kita untuk segala sesuatu. Dia mengajar kita untuk segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu yang belum kita ketahui akan diberitahukan oleh Dia, atau Roh Penghibur itu akan memberitahukan kepada kita. Kalau kita intim dengan Dia, maka segala sesuatu yang belum kita ketahui, Dia akan memberitakannya kepada kita. Dia akan menyampaikannya kepada kita, sehingga kita mendapatkan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita semakin bersukacita, kita senang, dan kita terhibur. Seperti di dalam kehidupan ini, saudara, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, taruhlah kita dapat gadget yang baru atau hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, pasti kita akan senang, pasti kita akan bersukacita. Demikian juga saudara, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita dengan Roh Penghibur. Dia akan menyatakan hal-hal baru yang tidak kita ketahui sebelumnya, sehingga membuat kita semakin bergairah dan terhibur di dalam Kristus. Jadi Roh Penghibur itu akan menyatakan hal-hal baru kepada kita. Itu membuat kita bergairah, membuat kita senang, bersukacita, membuat kita terhibur di dalam Kristus. Kenapa? Kita mendapatkan setiap hari hal-hal baru dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah begitu baik dalam kehidupan kita sehingga Dia memberikan penghibur. Dia memberikan penolong bagi kita untuk menuntun kita, untuk memberitakan hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, untuk kita mengetahui sehingga setiap hari kita bergairah, kita bersukacita dalam hal-hal baru yang kita dapatkan dari Tuhan. Bangunlah terus hubungan kita dengan Roh Penghibur itu, supaya kita semakin dipercaya dalam hal-hal rohani yang lebih besar lagi. Saudara, dan yang berikutnya, Roh Penghibur akan mengingatkan kita akan semua yang sudah dikatakan oleh Kristus sewaktu Dia masih ada di dunia ini. Jadi Roh Penghibur punya tugas adalah mengingatkan kita tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus waktu Dia berada di dalam dunia ini. Jadi apa yang kita lupa, apa yang tidak kita lakukan sesuai dengan perkataan Kristus, sesuai dengan apa yang Yesus lakukan di dunia ini, Roh Kudus dengan lembut akan mengingatkan kita, akan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kita keluar dari jalur yang benar, maka Roh Kudus akan menegur kita dengan lembut, akan mengingatkan kita dengan lembut, sehingga kita dapat kembali lagi ke jalur yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus, melakukan semua kehendaknya di dalam kehidupan kita. Itu tugas dari Roh Kudus, tugas dari Roh Penghibur untuk kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ketika kita salah melangkah, maka Dia akan mengingatkan kita untuk kembali lagi ke dalam kebenarannya, sehingga kita selalu ada dalam kontrol dan tetap dalam kebenarannya. Selalu intim dan semakin intim dengan Roh Penghibur membuat kita semakin mengerti rencana dan rancangan Tuhan di dalam kita, sehingga kita semakin kuat dalam Dia. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.